Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadira Salwafania, Ilham Hazar, Anissa Putarwanti, dan Muhammad Haikal ingin mempresentasikan hasil Project Based Learning kewirausahaan kami, yaitu Katsuka. Selanjutnya adalah outline. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada manajemen operasional kegiatan, yang keempat ada rancangan anggaran biaya, dan pendapatan, yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah latar belakang. Di tengah tren makanan modern yang terus berkembang, terdapat peluang besar untuk menghadirkan produk kuliner baru yang memadukan unsur lokal yang sehat dan dengan penyajian bergaya internasional. Tahu tempe katsu menjadi inovasi yang menjawab kebutuhan konsumen akan makanan siap saji yang lezat, praktis, dan bergizi. Tahu dan tempe sebagai makanan khas Indonesia dikenal kaya akan protein nabati, rendah lemak, ramah lingkungan, dan ekonomis. Dengan mengadopsi teknik penyajian ala katsu Jepang yang populer terutama di kalangan anak muda, tahu dan tempe katsu menawarkan kombinasi cita rasa lokal dan global yang unik. Produk ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai bentuk bisnis kuliner seperti catering sehat, street food kekinian, hingga frozen food praktis, menjadikannya pilihan kuliner yang inovatif dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya adalah visi misi. Visi kami yaitu menjadikan makanan siap saji yang inovatif, yang menggugah selera, serta memberikan pengalaman kuliner yang unik untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Sumatera dan sekitarnya. Lalu misi kami yang pertama adalah mengembangkan produk dengan rasa yang berbeda, memadukan tradisi dan kreativitas. Lalu yang kedua, kami menyediakan produk yang aman, halal, dan berkualitas tinggi, dan menjaga kesterilannya. Yang ketiga, kami menyediakan makanan siap saji yang praktis dan mudah disantap. Dan yang keempat, kami menghadirkan kreasi kuliner berbasis tahu dan tempe katsu yang jarang ditemukan di pasaran. Tujuan kami mengembangkan produk ini yang pertama yaitu mengembangkan produk makanan berbasis tahu dan tempe dengan konsep modern agar dapat diterima oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang menyukai kuliner kekinian. Selanjutnya yaitu memberikan nilai tambah pada bahan pangan tradisional di Indonesia seperti tahu, tempe, sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar makanan siap saji. Yang ketiga, menyediakan pilihan makanan siap saji yang sehat, bergizi, dan ramah lingkungan sebagai alternatif dari makanan berbahan dasar daging. Yang keempat yaitu mendorong bahan baku dari produsen lokal serta mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sektor pangan. Selanjutnya yaitu membuka peluang usaha baru di bidang kuliner yang potensial berkembang serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tujuan umum dari berdirinya Katsuka sendiri yaitu adalah dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang inovatif yang menggabungkan tahu dan tempe khas Indonesia dengan gaya katsu Jepang sebagai alternatif sehat dan nabati pengganti daging. Katsuka hadir dengan teksturnya, cita rasa khas, serta dengan pilihan saus yang menarik. Profil usaha dari Katsuka sendiri yaitu dengan nama perusahaan Katsuka Group, bergerak di bidang industri kuliner dengan slogan sekali gigit langsung suka, tahun terbentuk 2025. Untuk struktur organisasi sendiri dari Katsuka Group yaitu adalah Ilham Azhar sebagai direktur utama, dengan saya Muhammad Haikal sebagai manajer operasional dan teknisi. Selanjutnya yaitu ada Nadira Salwa sebagai manajer pengembangan bisnis dan Anissa Putri Herwanti manajer administrasi dan keuangan. Berikut merupakan strategi pemasaran, yang mana pertama kita menargetkan konsumen dari kalangan mahasiswa maupun mahasiswi dan masyarakat umum yang menyukai makanan praktis, lezat, dan sehat. Selanjutnya kita akan melakukan promosi digital melalui media sosial dan juga kita akan memberi sampel gratis pada konsumen agar dapat mencicipi langsung produk yang kita buat. Pemberian diskon juga merupakan salah satu strategi pemasaran kita agar produk kita lebih menarik di kalangan masyarakat maupun mahasiswa. Dan yang terakhir kita akan menggunakan kemasan yang praktis, estetik, dan mudah dibawa. Proses pemasaran yang dilakukan oleh Katsuka Group yaitu dengan cara menyebarkan poster di beberapa akun media sosial, seperti salah satunya yaitu Instagram, yang mana kita menargetkan
adanya 3.200 akun yang kita ikuti dan sekitar 80% followers atau 2.560 pengguna itu kita perkirakan akan melihat postingan kita dan tertarik dengan produk yang kita buat. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, di mana produk yang kita buat itu berbahan dasar tahu dan tempe yang banyak disukai oleh khalayak di berbagai usia. Bahan baku yang kita gunakan juga mudah ditemui di pasar-pasar, rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan, yang mana terdapat konsumen yang tidak yang memiliki selera berbeda, yang mana tidak menyukai tahu dan tempe. Produk yang ditawarkan produk yang kita tawarkan itu tidak bisa tahan lama. Eh, dan yang ketiga yaitu ada kemasan yang ditawarkan masih belum cukup menarik bagi konsumen. Yang ketiga itu ada opportunities atau kesempatan, di mana di sini minat konsumen untuk mencoba cukup tinggi, terutama di kalangan anak-anak remaja yang mengetahui perkembangan tren dan juga kondisi masyarakat yang semakin konsumtif. Yang keempat itu ada threats atau ancaman. Kita memiliki ancaman di sini, yaitu banyaknya pesaing yang menggunakan bahan baku yang sama, dan juga perubahan cepat dalam selera konsumen bisa menggeser tren pasar. Baiklah, selanjutnya ada manajemen operasional produksi. Manajemen operasional produksi Katsuka mencakup pengelolaan bahan baku, peralatan, dan proses produksi secara efisien untuk menghasilkan produk tahu dan tempe katsu berkualitas tinggi. Bahan utama meliputi tahu putih, tempe fermentasi segar, tepung panir, tepung terigu, telur, bumbu dapur, aneka saus seperti teriyaki dan mentai, serta pelengkap seperti selada dan nasi. Semua bahan diproses dengan peralatan higienis seperti wadah stainless, meja food grade, kompor industri, serta alat pengemas dan label produk. Produksi dimulai dari pemilihan dan pencucian tahu atau tempe, pemotongan, perendaman dalam bumbu hingga pembentukan adonan. Selanjutnya, produk dilapisi tepung terigu, telur, dan tepung panir sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Setelah proses penirisan dan pendinginan, produk dikemas dalam wadah food grade dengan label lengkap. Seluruh tahapan dilakukan dengan standar kebersihan dan efisiensi tinggi untuk menjaga kualitas, rasa, dan daya saing Katsuka di pasaran. Oke, kemudian selanjutnya ada rancangan biaya, yang mana rancangan biaya dapat dilihat pada layar slide, yang mana bahan-bahannya meliputi tempe 1 kilo, tahu 1 kilo, telur 10 butir, bawang putih 200 gram, garam dan penyedap 2 bungkus, tepung terigu 1 kilo, tepung roti atau panir 1 kilo, minyak goreng 2 liter, saus teriyaki 500 ml, saus mentai 500 ml, beras 2 kilo, 1 bungkus, plastik kemasan dan label 1 bungkus, dan tabung gas 3 kilo, yang mana total modal awal dapat dilihat sebesar Rp307.000. Pemasukan perusahaan kami, yang pertama itu jenis makanan yang terjual adalah paket tofu katsu plus ST dengan jumlah pesanan adalah 9, dengan harga per boxnya adalah 15.000, total adalah 135.000. Lalu pemasukan kami yang kedua adalah paket tempe katsu plus ST dengan jumlah pesanan adalah 19, dengan harga per boxnya adalah 15.000, sehingga totalnya menjadi 285.000, sehingga total pemasukan kami yaitu bernilai Rp420.000. Berikut merupakan pengeluaran perusahaan, yang mana tabel pertama ini berisi rancangan awal modal kita sebelum dilakukannya pengolahan. Di sini kita menargetkan pengeluaran kita itu sebesar Rp370.000 dengan rincian sesuai dengan tabel. Dan selanjutnya ini adalah pengeluaran yang kita dan selanjutnya ini adalah biaya pengeluaran yang mana setelah kita melakukan pembuatan produk. Jadi total pengeluaran yang kita keluarkan yaitu sebesar Rp294.000 dengan rincian sesuai dengan tabel.
Oke, kemudian ada perhitungan laba, yang mana laba ini dicari dengan cara jumlah produksi dikurangi BEP, kemudian dikali harga jual. Yang mana jumlah produksi ini sebesar 28 dikurangi jumlah BEP yaitu 21, kemudian dikali harga jual Rp15.000. Yang mana hasilnya laba sebesar Rp105.000. Dengan memproduksi dan menjual 28 box, bisnis sudah melewati titik impas BEP sama dengan 21 box. Artinya 21 box pertama menutup semua biaya, tidak untung dan tidak rugi. Kemudian 7 box berikutnya 28 dikurangi 21 adalah keuntungan bersihnya, karena biaya produksi telah tertutupi. Maka hasil dari 7 box langsung menjadi laba bersih. Kesimpulan pada kewirausahaan kita pada kali ini yaitu di mana Katsuka merupakan inovasi kuliner yang mengolah bahan dasar lokal menjadi bahan makanan yang bergaya modern berupa katsu dengan proses yang sederhana mulai dari pencampuran bahan tepung, adonan, dan juga hingga proses penggorengan. Katsuka menghasilkan tekstur yang sangat renyah di luar dan juga tekstur yang lembut di dalam, yang mana ini menjadi daya tarik tersendiri supaya disukai oleh golongan-golongan Gen Z sekarang. Selain menawarkan cita rasa yang unik, produk ini juga menyuguhkan nilai gizi yang tinggi karena kaya akan protein nabati, serat, serta vitamin dan mineral dari kedelai sebagai bahan utama. Produk ini menjadi alternatif pengganti dari daging ataupun juga dalam serat-serat lain, sehingga cocok untuk konsumen vegetarian maupun fleksitarian. Ditambah dengan bahan yang mudah didapat, harga terjangkau, Katsuka memiliki potensi besar yang bisa kita kembangkan secara komersial dengan strategi pemasaran digital yang efektif dan kemasan yang menarik. Katsuka mampu bersaing di pasar makanan kekinian sekaligus mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal yang sehat dan ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.